India ini pernah tahu nggak? Ada. Banyak Banyak. ya? Banyak. Cuman karena tadi law enforcement-nya ketat, jadi yang nggak percaya sekalipun itu bisa ditangkap polisi, dia kena denda kalau melanggar. Jadi mau nggak mau gitu loh. Saya duduk di depan. Halo. Ini adalah gerbang tempelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Rozio Gibran. Sore ini di lapangan setelah jam kerja, kami biasa duduk di sini sambil ngecai, minum teh tarik. Kalau Malaysia teh tarik ya, atau teh susu. Chai ini minuman khas India. Kalau nggak ada chai nggak ada semangat kalau orang India. Ini bersama saya, kenalkan dulu. Kenalkan, nama saya Brian Yusuf, Asalnya dari mana? asal dari kota Cirebon, Pak. Dari Cirebon. Weh, Next. Saya Jikri Taufik. Dari Indindo Project juga. Nah, ini Indo Project juga. Asalnya dari Asal dari Aceh. dari Aceh. Aceh ya. Bejebu. Ajubu ile. Cak gede. Hana Peng. Hanape, Oh, Hanino. nah, banyak ya. Next. Pejuang rantau India, Sang Raja Chai dari India, asal dari Binjai, Sumatera Utara. Oke, sore ini pertama kita ucapkan alhamdulillah dulu. Nah, India sudah melewati masa gelombang kedua COVID ya, betul, yang betul. sangat tinggi kasusnya. Seperti diketahui oleh semua orang ya melalui media. Sekarang yang mau kita bahas, ini sekarang kita dengar di berita Indonesia yang lagi naik Iya, kasusnya. gawat nih. Sekarang apa masukan buat negara kita tercinta supaya cepat menurun kasus COVID itu? Kita ambil pelajaran dari India yang begitu tinggi dibandingkan dengan gelombang pertama dulu. Mungkin Mas Brian kira-kira sambil chainya udah habis ya. Oh, ada nih. Refill lagi, Ini refill. kalau minum chai ini sebelum dingin harus habis. Nah, itu dia adat minum chai di sini. Jadi nggak bisa dilama-lamakan gitu ya. Gaya Udah nih aku. waduh, sponsornya Kelihatan ya? kira-kira apa ya? Kalau menurut pribadi saya itu Gak kencang nih, pat- Bang. Oke, yang menurut pribadi saya itu yang patut dicontoh untuk terutama warga Indonesia yang sekarang sedang mengalami peningkatan lonjakan kasus COVID-19 itu, mungkin perbedaannya di India itu orang-orang tuh lebih patuh, Bang. Di India lebih patuh. Iya, contohnya begini. Waktu bulan pertengahan April kan dimulai tuh gelombang kedua COVID-19 kan. Nah, pemerintah terutama pemerintah ibu kota itu kan langsung memberlakukan partial lockdown. Mhm. Nah, masyarakat itu patuh gitu loh. Patuh kalau ada polisi bukan? Enggak, maksudnya tuh Sadaran, patuh. Bang. Oh, Sadaran. kesadaran ya? sadar gitu. Oh. Contoh toko tutup jam 8, sudah tutup jam 8. Oke. Tidak boleh keluar, tidak keluar seperti itu. Oke. Itu yang Jadi patuhi peraturan pemerintah ya. Itu paling penting ya. Penting banget. Kalau menurut Bang Zikri mana? Kalau saya sih kalau kita belajar dari India, bagaimana India bisa menurunkan angka kasus COVID sampai menurun drastis, yang awalnya yang tinggi kali ya, Pak. Itu mengurangi mobilisasi, Pak. Nah, jadi sama halnya dengan pemerintah kita, ketika angka kasus COVID naik, itu mungkin bisa membuat kebijakan untuk mengurangi pergerakan warga. Contoh misalnya bekerja dari rumah diperlakukan lagi, kemudian juga menutup sementara tempat-tempat hiburan. Itu salah satu beberapa hal yang bisa mengurangi pergerakan warga. Intinya itu tidak ada kerumunan. Ya, Bang. Itu yang perlu kita pelajari dari India. Makanya cepat mereka menurunkan kasusnya ya. Betul, Bang. Dan pertengahan bulan Juni ini sudah unlock ya, sudah tidak lockdown lagi, sudah dibuka. Bang Ihsan, Kalau pandangan dari pejuang rantau India, Ya. itu dari aspek law enforcement. India dan Indonesia sebenarnya punya bedanya tuh gini.
terkait kasus COVID ya. Kalau di India penerapan lockdown itu dari yang paling ketat, total lockdown, kemudian unlock. O1, O2, O3. Kalau di Indonesia beda. Di Indonesia dia tuh penerapan lockdown tapi bertahap, slow dulu. Lockdown pertama, kedua, ketiga, baru yang paling. Jadi kita kebalikan dari yang diterapkan oleh India. Sementara aspek penyebab tingginya COVID itu hampir sama. Contoh gelombang kedua aja kita fokus ya. Jadi penyebab gelombang kedua di India itu adalah kerumunan yang terjadi di Sungai Gangga, kemudian dipicu oleh politik, kampanye politik, ya kan? Yang kasusnya 4.000 per hari meninggal itu kan. Nah, artinya memang disebabkan oleh kerumunan. Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ini kan disinyalir karena dipicu oleh kerumunan yang disebabkan oleh mudik dan lain-lain kan gitu. Nah, jadi dengan demikian yang diperlukan adalah law enforcement. Di India itu ketika orang menyalahi aturan bukan cuma diingatkan, bukan hukuman moral, enggak, didenda. Berapa ribu? 2.000 rupiah. 2.000 Kalau rupiah nggak pakai masker. Kalau melanggar peraturan ya. Dan lain-lain gitu. Bahkan bisa dipenjara loh. Betul. Dipenjara. Nah, jadi memang law enforcement tuh nggak bisa nanggung. Nah, sehingga orang-orang tuh jadi dengan adanya law enforcement ini dia mengikat siapa saja yang percaya COVID dan orang yang tidak percaya. Kalau misal di Indonesia cuma hukuman sosial, yang nggak percaya nyantai-nyantai aja. Dialah jadi carrier kan gitu. Ini menurut pandangan dari kami. Jadi selain percaya kita juga harus patuh ya dengan peraturan seperti kita ini itu nggak boleh keluar kompleks ini kecuali dapat izin, dan itu pun dengan alasan yang sangat penting supaya tempat ini, lingkungan ini steril dari virus. Kemudian ini sekarang kasusnya sudah dibandingkan dengan puncaknya waktu gelombang kedua itu penurunnya berapa persen udah ya? Drastis lah. Sekarang kan udah 40 di seluruh India ini dalam 24 jam itu udah sekitar 50.000. Nah, sekitar 50.000 dalam 24 jam dari 400.000 ya. Dari 400.000. Angka meninggal per dalam 24 jam itu sekitar 1.100-an hari ini. Oh, 1.100 ya. Per 24 jam. Se-India tuh ini. Jadi memang drastis. Tapi di Indonesia itu meningkatnya ini hari ini itu 13.000 kan? Per hari, iya. Per hari ya. Ya mungkin dari persentase. Hari ini tanggal 23 Juni ya. Iya. Dari persentase jumlah penduduk kan? Ya. 3M sama 260 Tinggi juta. Indonesia itu. Iya. Oh, persentasenya ya. Jadi mungkin gini lah. Kalau kita lihat udah kita ngasih pelajaran karena kita di India dan kita melihat sendiri dan ngebaca sendiri begitu banyak kasus dan korban jiwa. Udah lah, kita jangan ego lah. Bagi orang-orang yang nggak percaya, tolong hormati orang-orang yang percaya karena COVID itu nyata. Bahkan diantara kita nih alumni COVID. Saya COVID itu positif nyata. COVID bulan November. Ya. Gelombang 1 ya? Ya, gelombang 1. Saya pas Gelombang saat kedua. gelombang kedua. Padahal sudah jaga benar-benar ya. Sudah. Pakai masker, udah pakai hand sanitizer, cuci tangan. Jadi tolonglah disingkirkan ego-ego itulah. Tolong hormati orang yang percaya dan orang yang pengen menghindari COVID itu gitu. Kadang ada orang segelintir orang tuh yang nggak ngerti tapi egonya tinggi gitu loh. Akibatnya kan apa ya? Kita susah sendiri ya. Mau di lockdown butuh dana kan gitu ya. Nggak di lockdown kasus meningkat. Itu kira-kira gimana ya? Kan sekarang hambatannya, masalahnya kan dana ya. Atau ada kita harus mungkin dipotong gaji kita, setuju kali ya, untuk 3 bulan untuk menyelamatkan bangsa, gimana? Tapi penting juga terkait kebijakan PSBB ya kalau di Indonesia. Kalau di India kan lockdown. Jadi PSBB itu boleh meniru India juga bang, per fase dia. Jadi tidak full lockdown penuh, kemudian dibarengi juga dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan perekonomian. Contoh misalnya mendongkrak digital ekonomi misalnya. Kalau kita tidak bisa beli langsung ke tempat, ke pasar dan lain-lain itu sudah diatur sama pemerintah gitu. Misal semua toko makanan buka tapi hanya pesan online. Wah, jadi seperti itu. Jadi ekonomi
ekonomi masyarakat juga nggak mati. Apalagi Indonesia juga kan banyak yang mencari nafkah itu di bidang makanan, kuliner dan lain-lain lah. Jadi itu Bang, perlu dicontoh juga sih India itu. Mungkin UKM khususnya yang punya rumah makan mungkin diberi pelatihan kali ya. Betul. Gimana cara daftarkan usahanya supaya Iya. bisa online gitu kali Sekarang udah kok, udah mulai, cuman Iya, belum maksudnya ada untuk yang belum- ada insentif dari mungkin otoritas terkait. Mestinya kan ada bus lah gitu ya, ada bus melalui program-program pemerintah. Di India itu terjadi gitu loh, kalau yang aku lihat. Kemudian aku ngeliatnya gini, ini gelombang kedua di Indonesia ini sudah ada gambarannya masuk. Kita tuh ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus unite, kita tuh harus bersatu, ya kan. Yang kedua, jangan dipolitisir. Kalau dipolitisir semua jadi salah gitu loh. Sementara kondisi kita tuh perlu unite, perlu bersatu. Contoh India tuh ada kekuatannya. Dia ada 2 produk vaksin yang paling kuat, Covishield, Covaxin. Covaxin itu belum dapat approval dari WHO, dari Badan Obat-obatan Dunia, tetapi udah dipakai di India. Mereka unite ini, udah kita promosikan aja. Sementara Covishield sudah kan gitu. Mereka jualan ini loh, jualan vaksin sementara kita ada produk vaksin Nusantara. Cobalah kita bersatu, kalau bisa jadikan produk yang bisa kita jual kan. Jadi kita ada kayak kepercayaan dunia. Mungkin saja vaksin Nusantara itu bisa jadi opsi digunakan juga gitu ya. Karena vaksin ini menurutku menjadi salah satu elemen yang penting untuk dipenuhi kan. India udah ngejual di wilayah Asia Selatan, negara-negara selatan, Myanmar dan lain-lain. Covaxin itu. Covishield, Covishield yang itu. Afrika target mereka. Jadi memang confident sekali mereka untuk urusan itu. Yang aneh kan begini, yang kita lihat itu PCR di India kan nggak dibisniskan. PCR ini berapa sih? Harus berapa? 800.000. Kalau kita datang 800 rupiah. 800 berarti 160.000. Di Indonesia? Satu hari 24 jam reportnya. Kalau jadi di hari yang sama itu PCR di Indonesia sudah 200. Betul. Dengan harga segitu disuruh tes swab, mana mau? Betul. Sayang lah uangnya. Kan gitu ya bro. Jadi memang penting itu untuk kita menyadari betul bahwasanya gelombang kedua ini dampaknya lebih immense, lebih besar ketimbang yang satu itu. Belum nanti ada mutan-mutan yang lain, ya kan? Jadi ya Sekarang ini kan yang saya baca tadi masalah dana juga. Kalau dilakukan lockdown itu kan butuh dana ya. Itu satu daerah aja udah berapa miliar kan gitu ya. Nah, itu juga pertimbangannya kan. Ini antara ekonomi sama Covid, mana yang mau dipertimbangkan gitu. karena kalau dampak misalnya kita mengenyampingkan dampak Covid juga dampaknya lebih besar, Ya, nyawa kan, dan nggak sedikit itu. Kalau itu Itulah pelajaran penting gitu ya, pelajaran penting. Nah, kembali lagi lah tadi gimana caranya kita itu mengambil pelajaran dari yang diterapkan oleh India itu. Ini kan ini sudah unlock ya. Kira-kira masyarakat India ini apakah seperti sebelum gelombang kedua atau enggak? Kira-kira ini kan udah tahu, kelihatan nih ya, udah tahu kan, lihat di berita, lihat langsung rumah sakit penuh, tempat itu pembakaran mayat penuh ya. Nah, gimana kira-kira ya? Apakah mereka tetap sama? Karena sebelum gelombang kedua itu kan pasar-pasar tuh penuh ya. Kira-kira ada nggak rasa takut nambah atau enggak ya? Kalau aku lihat gini, dari aspek demografinya dulu, India itu kan padat penduduknya, Iya. 1,3 M, padat banget. Jadi kepadatan itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi ada kemajuan yang akan muncul. Tingkat kesadaran masyarakat India itu bertambah karena mereka sudah mengalami fase di mana dampak gelombang kedua itu besar sekali, gitu loh. Jadi intinya kesadaran mereka terhadap ancaman Covid itu tumbuh besar gitu kan.
Nah, tapi karena demografis India yang padat, kepadatan itu bisa jadi nanti bisa jadi trigger juga untuk datangnya gelombang ketiga, seperti yang diprediksi oleh Direktur AIIMS, salah satu rumah sakit di India. Saya lupa nama direkturnya, tapi dia bilang gini, unlock ini akan menjadi ancaman gelombang ketiga di India. Nah, disitu yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Udah ada nggak caranya mereka untuk mengatasi supaya gelombang ketiga tidak terjadi gitu? Ya vaksin nih mereka. Kayaknya sih mereka lagi push vaksin. Jadi sekarang anak 15 tahun ke atas juga akan diberikan vaksin secara gratis. Tahun, ya? Sebelumnya kan 40 ke atas, terus gratis. Terus 18. Nah, sekarang sudah meningkat lagi nih, anak-anak muda sudah mulai divaksin semua. Gitu. Kadang-kadang kita lihat di luar itu orang tuanya pakai masker, dia bawa anak balita, anaknya nggak pakai masker, banyak kan ya? Pakai juga. Tapi kayak mana? Anak-anak juga kan anak bayi gimana? Sekarang di berita-berita di Indonesia, di Jakarta, ala anak-anak udah banyak yang kena, ya kan? Banyak yang kena. Terus ini Bang, pesan kita untuk orang Indonesia, apakah itu dalam mengantisipasi meningkat kasus COVID di Indonesia, atau juga ini langkah-langkah pencegahan. Nah, kira-kira yang bisa kita ambil dari India ini menurut Bang Rojio Gibran gimana? Ya itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Brian, Bang Zikri dan Ustaz Ihsan juga. Pertama kesadaran ya, kesadaran bahwasanya COVID ini berbahaya dan ada. Sekiranya kita terkena positif COVID, maka mengakibatkan kegiatan-kegiatan sehari-hari tidak bisa kita lakukan, dan itu mengakibatkan lumpuhnya ekonomi ya. Begitu juga kalau dia di bidang misalnya pendidikan, ya pendidikan jadi lumpuh ya. Sampai sekarang anak-anak kan di Indonesia belum boleh belajar tatap muka langsung kan karena kasus COVID yang naik ini. Jadi tadi kesadaran lah, sebab COVID ini kan membebani pemerintah juga ya. Tentunya butuh dana yang sangat besar kalau udah kasus COVID ini naik. Dari mana uangnya? Ya, dari mana gitu. Terus apabila dilakukan lockdown, yang bekerja sehari-hari dapat uang dari mana, itu juga masalah. Jadi kalau semuanya sadar, satu komando ikut, kata Ustaz Ihsan tadi, ikut peraturan pemerintah, insya Allah itu cepat selesainya. Cuma kalau ada satu yang bilang itu tidak ada, itu macam-macam, itu bahaya buat kita sendiri juga sama. Well, juang rantau Sepakat udah. sama Persis. Kalau aku itu pesannya buat orang Indonesia itu untuk mengantisipasi atau belajar dari dia itu supaya lebih kreatif lagi Bang. Nah, jadi kalau misalnya diberlakukan PSBB, berada di rumah bukan berarti tidak kreatif. Nah, dari situlah kita bisa belajar hal-hal baru. Masuk sekarang mulai dari tahun 2000 kemarin gelombang pertama itu kan memang hampir di semua sektor itu menggunakan teknologi digital, mulai dari rapat menggunakan video conference, transaksi menggunakan pembayar online payment dan lain-lain, itu perlu dipelajari juga. Jadi hal-hal baru, apakah itu menciptakan sebuah usaha baru, bisnis baru, pekerjaan baru, itu bisa aja nanti Bang. Sesuai dengan kebutuhan yang mungkin kebutuhan baru ya. Kebutuhan baru dan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Gitu. Dan bahkan mungkin ini akan prediksi mungkin sampai 2 tahun ke depan tuh masih seperti ini gitu. Cocok jadi menteri apa? Menteri teknologi Bang. Menteri teknologi ya. Ya udah nanti kan. Iya, kalau bisa dikomodasikan. Iya bisa nanti. Kalau kita jadi Mindsetnek. Kacau. Kan sampai yang sebelumnya kita ngirimin oksigen ke India,
ngebantu India pakai pesawat khusus dianterin di oksigen sama konsentrator. Jangan nanti kita pula yang dikirim India oksigen kan gitu ya. Ya itulah momen pamer. Karena masih ada tuh video-video yang menyebar di Indonesia. Dia buat video provokatif gitu, yang isinya dia tuh udah nggak percaya sama COVID, tapi mempengaruhi orang lain. Intinya kan simpel aja, kalau lu nggak percaya sama COVID, udah diem aja untuk dirimu sendiri. Jangan buat aksi-aksi yang mempengaruhi. Itu kan. Tapi ngomong-ngomong kita semua udah divaksin. Ya, kita alhamdulillah sudah Official. divaksin Official. semua. Mudah-mudahan kita doakan juga saudara kita di tanah air Amin, amin, amin. sehat walafiat, dan juga doakan kita segini di India ini yang tadinya sangat parah sekali kasusnya. Doakan juga kami sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, terutama virus corona yang belum ada obatnya ini. Terus satu lagi bang, Ah, jadi kalau misalnya kita bandingkan antara pemerintah Mungkin lagi bang. India dan pemerintah Indonesia, pemerintah India aja yang umatnya 1,3 miliar bisa membimbing masyarakatnya, apalagi Indonesia yang 200. tapi di India ini kan, kalau di Indonesia tuh ada istilah nyinyir ya di medsos. Di India ini pernah tahu nggak? Ada. Banyak. Banyak. Cuman karena tadi law enforcementnya ketat, Hmm. jadi yang nggak percaya sekalipun itu bisa ditangkap polisi, dia kena denda kalau melanggar. Jadi mau nggak mau gitu loh. Di Indonesia kita belum punya itu yang Jadi belum artinya pemerintah nggak peduli dengan nyinyir itu ya? nggak peduli. Nggak peduli ya. Banyak ditangkapin kok, Eh, ada ditangkapin juga. hmm. Ya tapi itu yang masuk penjara juga banyak kan. Itu kan bentuk dari law enforcement juga. Eh. Oke, Sip. sekian dulu ngobrol sore kita hari ini. Mungkin kita lanjutkan di kesempatan yang lebih baik lagi, yang lebih sehat lagi ya. Amin. Jangan lupa di subscribe, like dan share juga channel Rozio Gibran, Indindo Project, dan Pejuang Rantau India. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.